Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Setelah tadi kita selesai dengan after market close analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 14 Juni. Jadi kita tadi melihat pas screening saham-saham ekstrim, kita menemukan banyak saham-saham yang sudah ekstrimnya. Jadi kita sekarang melakukan analisa singkat saham-saham yang sudah ekstrim untuk buy on weakness. Kita cek dulu ya, kita review lagi. Perintahnya di Telegram bot adalah XCR Extreme. Oke, ini adalah perintah untuk screening saham-saham yang sudah ekstrim. Jadi kita lihat ada Ali, Agro, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan lihat Antam. Karena Antam sekilas dia turunnya sudah ekstrim. Ya, karena dia ter-screening di sini. Dan kita lihat apakah sudah bisa untuk buy on weakness, atau kalaupun mau buy on weakness di mana. Oke, Bapak Ibu, yang pertama kali mengakses Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help, ya, help. Nah, di sini ada tutorial tentang ekstrim itu apa, speedometer. Jadi di sini ada tulisan, salah pula, tutorial ya, itu perintahnya, tutorial. Nah, di sini ada tutorial tentang Fear and Greed tutorial. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan analisa, tonton dulu speedo tutorial ini apa sih gitu, Fear and Greed. Lalu di sini ada screeningnya. Bagaimana sih maksud dari screening itu? Jadi dua video itu ditonton, jangan lupa ya. Oke, tadi Antam kita lihat. Dia katanya sudah ekstrim. Kita cek langsung dengan speedo Antam. Oke. Apakah dia akan turun terus? Ya, kita cek lah ya Bapak Ibu. Saat ini dia sudah ekstrim fear untuk penutupan tanggal 14 Juni ya, tanggal 14 Juni. Antam berada di posisi extreme fear, artinya sangat panik. Kalau sudah panik, biasanya orang sudah tidak logik lagi secara teori. Mungkin supply-nya akan masuk. Kalaupun mau masuk, mungkin demand-nya akan masuk. Kalau mau masuk, kita cek di mana demand zone-nya. Oke, itu dia. Kalau di rotasi bintangnya, dia sudah berada di mana ya? Star, Antam. Jadi kita cek dulu, lihat-lihat. Dia juga panik ya, secara relatif terhadap pergerakan composite, dia juga berada di zona panik. Nah, tapi di sini kelihatan dia sudah mulai memendek ini kepanikannya, tapi belum ada pembelokan relatif terhadap composite. Masih panik, Antam ini di zona panik untuk daily. Coba lihat weekly-nya. Kebetulan hari Jumat, weekly-nya harusnya sudah valid ya. Oh ya, malah semakin panik ya minggu ini. Oke, dari situ kita tahu. Nah, sekarang secara teori, kalau kita mau buy on weakness, kita harus mencari saham yang panik ini apakah sudah dekat dengan zona demand-nya atau belum. Kalau masih belum, ya masih bisa turun lagi. Oke. Langsung ke kuncinya adalah kita cek VBP monthly dulu. Nanti baru kita lihat di price-nya ya. Kita mau lihat di monthly yang time frame besar dulu, Antam. Supaya kelihatan gambaran besarnya. Nah, ini kelihatan ya, Bapak Ibu. Pakai cat VBP kalau mau melihat seberapa jauh lagi dia turun. Oke, ini untuk monthly Bapak Ibu. Jadi Antam itu dulu sempat 400 di tahun 2016. Baru di sini ada berita tentang Indonesian Battery Company ya. Boom, dia break demand-nya. Dia tidak memberikan kesempatan untuk beli lagi. Dia naik setingginya paling tinggi 3.400, baru dia setelah itu turun. Di sini ada zona supply besar. Dia jebol supply ini, jebol naik lagi untuk turun ya. Jadi dia mengambil supply di atas baru dia turun. Posisi kita bulan ini berada di sini, tapi belum end of month. Jadi masih tanggal 14 bulan Juni ini masih bisa turun lagi. Di manakah dia kalau kita turun? Nah, yang strongnya ada di sini. Oke, maaf, garisnya tidak lurus ya, susah narik garisnya pakai poin ini. Ini adalah dari sini adalah demand zone. Mungkin dia akan turun ke sini ya, Bapak Ibu. Jadi zona kita buy on weakness kalau pakai monthly ya zona inilah. Di sini ada memang, tapi ini masih turun ke bawah ya. Jadi yang benar-benar kalau kita lihat dari 2016 itu, ya mungkin orang-orang yang beli di sini nyangkut semua.
Bukan, posisi profit semua, sudah profit, mungkin sudah profit taking juga. Nah, kalau dia mau buyback, beberapa orang mungkin ada di sini. Oke, lihat saat ini volumenya memang turun dengan cicil ya, sudah dicicil di atas, akhirnya dia turun seperti ini. Itu monthly-nya. Jadi kuncinya adalah ketika dia ekstrim, kita lihat di chart volume, karena ini adalah untuk chart mencari zona supply and demand. Di manakah zona supply and demand? Mulai dari monthly dulu. Setelah itu kita turun ke VBP Weekly Antam. Kita turun ke Antam. Ini analisa singkat, jadi kita tidak akan berlama-lama. Kalau di daily, di weekly nggak kelihatan. Makanya harus dilihat ya Bapak Ibu, maka dia akan ke bawah. Jadi, tapi kalau dari weekly kita tahu, kalaupun dia turun Bapak Ibu, kalaupun nanti dari rebound ke atas, jualnya di sekitar sini. Dari 2000 sampai 1975 ini supply zone. Ini supply ya. Nggak kelihatan weekly-nya, tidak apa-apa. Karena kita tahu tadi belinya nanti di demand-nya monthly. Mudah-mudahan kalau monthly kuat itu. Jadi target jualnya kita tahu beli di bawah, jualnya di atas. Ini masih turun terus. Nanti kalau dia turun ke mana tadi monthly-nya? Ke sekitar 1000 atau 900 baru kita beli. Oke. Nanti atau Bapak Ibu pakai trading view untuk melihat kira-kira dicocok-cocokan zona ini berada di mana sih gitu, pakai monthly dulu. Oke, sekarang kita turun ke daily VBP Antam. Makin nggak kelihatan, berarti parah banget turunnya ya, nggak kelihatan Bapak Ibu. Jadi kalaupun mau target nanti kalau kita berhasil beli di harga 1000 atau 900-an, dia turun. Saya nggak membuat panik ya, tapi kira-kira demand-nya tadi kelihatan di situ. Nanti target jualnya inilah ada gap di sini ya. Karena ini ada gap. Coba dia tutup membentuk gap. Setelah itu dia turun nggak ada ini ya penahannya ke bawah. Jadi targetnya bisa sekitar di sini 1650 untuk beli, di sini jual 1650. Itu dulu lah kalau pakai di daily. Oke, kita lihat di volume price analisisnya. Volume price VPA weekly. Biasanya saya ini dulu, tapi karena tadi kita adalah mencari demand zone, harus lihat VBP. VPA monthly Antam. Ya, boleh aja bolak-balik tergantung keperluan. Nah, di sini dia sebenarnya sudah the best time for selling. Maaf. Ya, di sini dia kalau lihat monthly-nya, ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Jadi dia sempat break dulu, baru dia naik ke 1800-an, dia turun ke bawah. Oke, dia turun ke bawah mungkin bisa mencapai bawah inilah, karena ini kan sudah disentuh nih. Atau dari zona ini mungkin sedikit lagi 1000, pokoknya di 1000 ini Bapak Ibu, sekitar 1000 ini sampai 800 ini kita bisa buy on weakness. Nah, kalau lihat tadi zomannya. Dari volume, dia turun memang isinya orang nyangkut nahan-nahan aja di atas ini, belum ada signifikan. Jadi, kalaupun dia mau naik, berarti kita paling nggak harus ada volume-volume yang kuat di monthly-nya. Tanpa itu tidak akan ada pergerakan signifikan. Kalau volumenya terus begini, masih panjang itu ceritanya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kira-kira di zona 1000 kita lihat ada nggak kira-kira di monthly-nya atau di weekly-nya volume yang besar ya, dengan atau alertnya sudah mulai muncul. VPA Antam. Weekly-nya. Ya, karena saya trader volume price analysis, ya bicara seperti ini. Kalau kita lihat weekly-nya, tidak ada sinyal, volumenya biasa rata-rata, candle-nya bearish, ya bearish masih turun ke bawah. Kenapa? Ada demand di 1000-an. Jadi jangan kalau dia turun ke bawah, kita tenang dulu ya. Buy on weakness sekitar 1000 atau 900 tadi. VPA Antam, ini apalagi daily-nya, ini makin nggak kelihatan bottom-nya ya. Ya nggak kelihatan ya, ini jebol pula ya. Tuh, makanya dia extreme panic, kalaupun turun ke bawah, dia harus mencari demand zone-nya. Oke, apalagi? Ada 9 menit. Ini satu lagi, foreign flow-nya gimana? Apakah asingnya jualan? Oh iya, Bapak Ibu, asingnya jualan. Ini ada foreign flow untuk Antam, Bapak Ibu bisa lihat Antamnya seperti ini. Dan dia ada korelasi, kalau kita lihat memang asingnya keluar terus. Hari terakhir tanggal 14 Juni dia minus 8,9 miliar keluar. Terus dalam 5 hari dia ada net buy sedikit. Terus dia dalam 20 hari 123 miliar. Dalam 60
hari dia 224 miliar keluar, dalam 10 hari dia 486 miliar. Jadi asingnya masih keluar terus ini selama asingnya, karena Antam ini sentimennya mix ya. Kalau nikelnya turun dia ikut turun, kalau ada kasus korupsi atau apapun itu tentang Antam, tata kelola Antam dia turun, macam-macam lah Antam ini. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk analisis singkat saham Extendfir yaitu aneka tambang. Jadi kalau nanti sudah dekat-dekat zona demand di VBP, Bapak Ibu bisa siap-siap ya. Sekarang siapin cash aja dulu, kalau bisa jangan nyangkut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.